Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bukan faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haid 'asharatu asya'a as-salatu wat tawafu wa massul mushafi ila akhirih. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid asyratu asya'a apa 10 pira-pira perkara. As-shalatu rupane siji iku salat. Wat tawafu lan tawaf wa massul mushafi lan nyentuh mushaf. Ini gepuk di sini ya. Wa massul mushafi lan nyentuh mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wal lubthu lan tenguk-tenguk utawa meneng fil masjidi ing dalem masjid. In khafa lamun kawatir sapa wadon talwithahu ing cipratane getih. Wal istimta'u lan ngalap seneng, artinya bersenang-senang. Bima kalawan barang baina surrati war rukbati kang tetep ing dalem antarane udel war rukbati lan dengkul. Wa yahrumu bil haidi asyratu asya. Orang yang haid diharamkan atas 10 perkara. Di antaranya orang yang haid haram melakukan sholat, yang pertama. Kemudian haram melakukan tawaf. Kemudian orang yang haid juga diharamkan berdiam diri di dalam masjid. Ini menyentuh atau memegang Al-Quran, mushaf. Mushafnya itu enggak boleh. Mushaf Al-Qur'annya enggak boleh. Membawa Al-Qur'an juga enggak boleh. Berdiam diri, kemudian terus berdiam diri di dalam masjid. Kemudian bersenang-senang, maksudnya bersenang-senang ini untuk suami istri. Tidak boleh bermain-main di antara pusar dan lutut. Artinya pusar dan lututnya wanita enggak boleh. Ini untuk suami istri. Jadi ketika si istrinya itu sedang haid, tidak boleh bermain-main, tidak boleh bersenang-senang di antara pusar sampai lutut. Ya. Ini, jadi tidak boleh. Kemudian larangan membaca Al-Qur'an, ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang wanita haid, ya, tapi dia membaca Al-Qur'an, bukan membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'annya itu dibuat zikir. Misalnya ada orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian wanita haid itu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu salah satu atau termasuk daripada ayat di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau niatnya untuk zikir itu tidak apa-apa diucapkan, karena tidak meniat untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian seseorang yang sedang haid boleh melewati masjid apabila tidak khawatir kalau misalnya darahnya itu kecipratan. Makanya wanita yang haid yang memakai pembalut atau softtek, kalau udah memakai pembalut atau softtek itu biasanya aman, tidak terjadi lagi tidak mengotori masjid, maka boleh untuk melewati masjid. Yang tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Ini larangan bagi orang perempuan.
Faslun utawi iki iku fasol. Asbabut tayammumi salasatun. Faqdul ma'i wal marad wal ihtiyaju ilaihi li'atsyi hayawanin muhtaramin. Asbabut tayammumi utawi pira-pira sebab tayammum. Salasatun iku ana telu. Salasatun iku ana telu. Faqdul ma'i rupane siji kesepen banyu. Kesepen banyu. Wal maradu lan loro, wal ihtiyaju lan butuhake ilaihi maring alma banyu. Li'at sy hayawanin muhtaramin krana ngelake hewan kang den mulyakake. Perkara yang dapat menyebabkan wudu, ya, sebab-sebabnya wudu, sebab-sebabnya tayamum itu 3. Seseorang boleh melakukan tayamum itu karena 3, yaitu tidak adanya air. Musim kemarau panjang tidak ada air. Kemudian seseorang boleh berwudu karena dia sakit. Kalau cuma sakit hati gak boleh. Wal ihtiyaju, butuh terhadap air, tapi untuk hewan-hewan yang dimuliakan oleh syara'. Syara' itu adalah syariat. Seperti apa hewan-hewan yang dimuliakan oleh syara'? Ya seperti sapi, ya kan? Yang boleh dimakan gitu. Itu yang dimuliakan oleh syara'. Wa ghairul muhtarami sittatun, utawi kang ora den mulyaake sittatun iku 6. Adapun perkara-perkara yang tidak dimuliakan oleh syara', yang tidak dimuliakan oleh syariat itu ada 6. Siapa di antaranya? Tarikus sholati, rupane suci yaiku wong kang ninggalake salat. Wazani lan wong kang zina. Al-muhsanu kang bangsa muhson. Maksudnya seperti itu. Jadi zina itu ya. Wal murtaddu lan wong murtad, wal kafiru lan wong kafir, al harbiyu kang bangsa harbi. Wal kalbu lan asu, al aquru kang galak, wal khinziru lan celeng. Celeng itu apa? Babi itu. Yes. Yang tidak dimuliakan oleh syariat, yaitu ada 6. Di antaranya yaitu orang yang meninggalkan sholat. Artinya berarti kalau misalnya satu ini orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat sama sekali tidak dimuliakan di dalam syariat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, imam yang 4 itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, orang yang tidak melakukan sholat boleh dibunuh. Ya, itu pendapat mereka. Sebenarnya seperti itu. Jadi orang Islam tapi meninggalkan sholat tidak mulia, tidak dimuliakan oleh syariat. Jadi kalau misalnya kita punya air, ya, untuk berwudu kita punya air, tapi ada seseorang yang tidak melakukan sholat, buat wudu aja, nggak usah dikasihkan ke orang. Atau kalau misalnya kita punya air untuk berwudu, tapi kita punya sapi, kita punya hewan-hewan ternak yang dimuliakan oleh syariat. Untuk apa? Untuk kebutuhan mereka, untuk kebutuhan yang dimuliakan oleh syariat itu. Atau ada orang Islam yang juga membutuhkan, tapi orang itu melakukan sholat, maka lebih baik kita berikan kepada mereka. Ada orang Islam tapi meninggalkan sholat, maka karena hal ini tidak termasuk dalam hal yang dimuliakan oleh syara', maka air itu sebaiknya untuk diri kita sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Kita punya sapi, ya, kemudian sapi kita haus, maka kita berikan kepada sapi. Kemudian orangnya bagaimana untuk berwudu? Dengan cara tayammum.
Yang pertama yang tidak dimuliakan oleh syariat yaitu orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua yaitu wazanil muhson, orang yang berzina muhson. Zina itu ada dua, ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Ya, zina muhson, zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Ini zina muhson. Orang laki-laki sudah memiliki suami, orang laki-laki sudah memiliki istri sudah memiliki suami. Ini namanya zina muhson. Kalau zina ghairu muhson, seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan zina sebelum menikah. Ini zina ghairu muhson. Ya. Zina ghairu muhson. Orang yang melakukan zina sudah punya istri atau sudah punya suami. Ini zina muhson. Tidak dimuliakan oleh syarak. Wal murtaddu, orang murtad, orang keluar dari Islam, tidak dimuliakan oleh syariat. Wal kafir, orang kafir, al harbiyu, kang bangsa kafir. Kang bangsa harbi. Orang kafir harbi. Kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kalau kafir harbi, kafir yang wajib, yang harus diperangi. Kafir yang boleh diperangi. Contoh yang mengganggu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Orang-orang Israel yang sering mengganggu orang-orang Islam. Itu kafir harbi. Kalau kafir zimmi, kafir yang bergaul baik, berhubungan baik dengan umat Islam. Itu kafir zimmi. Ya. Kemudian wal kalbul akur, anjing yang galak. Anjing yang buas, yang galak, yang liar. Kemudian wal khinzir, celeng. Celeng itu babi. Itu tidak dimuliakan oleh syariat. Ya, yang tidak dimuliakan oleh syariat. Jadi sebab-sebabnya tayamum, kalau misalnya kita tidak menemukan air di tempat kita, maka boleh kita untuk bertayamum. Sebab tayamum ada air, tapi kita dalam keadaan sakit. Maka diperbolehkan untuk tayamum. Kita punya air, cuman ada yang butuh terhadap air, yaitu hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang dimuliakan oleh syariat. Ya. Maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Tuh. Jadi yang tidak dimuliakan oleh syariat yang 6 barusan itu. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang berzina muhson, kemudian orang murtad, orang kafir harbi, anjing yang galak, kemudian babi. Babi ini macam-macam. Ya. Faslun syurutut tayammumi asyratu ayyakuna biturabin wa ayyakuna turabu tahiran. Faslun utawi iki iku fasol. Syurutut tayammumi utawi biro-biro syarati tayammum. Syurutut tayammumi utawi biro-biro syarati tayammum asyratun iku 10. Syaratnya tayammum ada 10. Ayyakuna biturabin, ayyakuna iku yen to ana apa tayammum biturabin iku kelawan lebu. Wa ayyakuna turabu tahiran, wa ayyakuna lan yen to ana apa at-turab, wa ayyakuna turabu lan yen to ana apa at-turab atau lebu. Lebu itu debu, tahiron iku suci. Wa yakuna musta'malan wa alla yakuna musta'malan lan yen to ora ana apa at-turab, musta'malan iku musta'mal. Wa alla yukhalitahu lan ora yen to nyampur
ora yen to nyampur hu ing at-turab daqiqun opo kelempung wa nahwuhu lan sepadane daqiq wa ay yaqsidahu lan yen to wa alla yaqsidahu lan yen to nejo sapa wong hu ing turab wa ayyam sahalan yen to ngusap sapa wong wajahahu ing rahine wong ing wajahe wong wayadaihi lan tangan lorone wong bidarbataini kelawan rong usapan wa ayyuzilan najasata lan yen to ngelangake sapa wong an najasata ing najis awalan ing dalem kawitane wa ayyajtahida lan yen to niti-niti sapa wong fil qiblati ing dalem kiblat wa ayyakuna tayammum lan yen to ana apa tayammum ba'da dukhulil waqti iku ing dalem sakwise manjinge waktu wa ayyatam wa anta yammama likulli fardin wa anta yammama lan yen to tayammum sapa wong likulli fardin keduwe saben-saben fardu suci salat fardu suci wis syarat-syarat tayammum ya syurutut tayammum asyratu syarat-syaratnya tayammum itu 10 yang pertama yaitu ayyakuna biturabin yang pertama yaitu tayamum itu harus memakai debu. Ya, debu itu seperti apa? Kalau misalnya ada tempat yang tidak pernah disapu, kemudian begitu disapu itu ada debunya, itulah debu. Itu debu. Jadi hati-hati, bukan pasir, ya, bukan tanah, tapi debu. Tapi debu. Kemudian wa ayyakuna turabu tahiran. Debu yang digunakan itu harus memakai debu yang suci. Tidak boleh debu bercampur dengan tai cecek. Ya. Tidak boleh debu bercampur dengan klepon. Tahu klepon? Kotoran kambing. Iya, bobar. Terus wa alla yakuna mustakmalan. Debu yang digunakan harus bukan debu yang mustakmal, bukan debu yang pernah digunakan. Ya. Jadi kalau ada debu yang sudah digunakan itu namanya mustakmal. Tidak boleh menggunakan debu yang sudah dipakai, enggak boleh. Kemudian wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Kemudian debu itu tidak bercampur dengan tepung atau yang lainnya. Jadi debu itu adalah debu murni debu, tidak bercampur dengan tepung atau dengan hal-hal yang lain. Itu. Wa ayyaksidahu seseorang itu wa yaksidahu wa ayamsaha wajahahu yadayhi bidorbatain. Seseorang mempunyai maksud berniat untuk memindah debu ke anggota yang ditayamumi. Sesuatu yang ditayamumi yaitu ini masuk berikutnya yaitu wa ayyamsaha wajahahu wa yadayhi bidorbataini. Yang diusap ketika tayamum itu hanya muka dengan kedua tangan sampai siku. Jadi kalau tayamum nggak usah basuh kaki, nggak usah. Jadi kalau tayamum nggak usah mengusap sebagian kepala, nggak usah. Cuma dua. Muka dengan tangan. Kemudian wa ayyuzilan najasa awalan. Kemudian harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau misalnya kita memiliki najis, ada najis pada tangan kita, harus dihilangkan dulu najisnya.
karena sebagai ganti daripada wudu. Wudu salah satu syarat untuk melakukan ibadah, yaitu sholat. Ya, kemudian yang nomor 8, wa yajtahida fil qiblati, harus mengetahui dengan sungguh-sungguh arah kiblat sebelum tayammum. Arah kiblat sebelum tayammum. Tuh. Kemudian yang nomor 9 yaitu wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Seseorang boleh bertayamum ketika sudah masuk waktu sholat. Andai kata masuk waktu apa? Waktu asar, sudah masuk waktu asar baru boleh orang untuk melakukan tayamum. Kenapa kok seperti itu? Wa an tayammama likulli fardin. Karena tayamum itu hanya untuk mengerjakan satu sholat saja. Kalau kita punya wudhu, setelah wudhu kita sholat maghrib, kemudian tidak usah wudhu lagi sampai kita melakukan sholat isya. Berarti kalau misalnya wudhu bisa melakukan dua sholat fardu atau sampai 3 sholat fardu. Tapi kalau wudhu hanya untuk satu sholat fardu. Zuhur, mau sholat zuhur, tayamum 1 kali. Mau sholat asar, tayamum lagi. Walaupun orang itu tidak berhadas. Sampai di sini paham tidak? Ya, ini masalah tayamum. Tapi alhamdulillah di tempat kita tidak kekurangan air. Alhamdulillah. Macam-macam. Ada air sok-sok, ada air peceren, ada air apa tuh namanya? Ada air, ya macam-macam air. Tapi air yang layak untuk berwudu. Ya, alhamdulillah. Dikhawatirkan suatu saat nanti itu tidak ada air. Artinya musim kemarau yang sangat panjang. Musim kemarau. Bahkan dikatakan kalau misalnya sampai 3 tahun tidak terjadi hujan, tidak turun hujan, 3 tahun selama tidak turun hujan, hati-hati, itu tanda-tanda itu. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Faslun utawi iki iku fasol furudut tayammumi utawi pira-pira fardune tayammum. Khamsatun iku 5. Fardu-fardunya atau sesuatu yang harus dilakukan ketika bertayamum itu ada 5. Al awalu utawi kang awal, naklut turabi iku mindah lebu. Mindah debu. Dipindah dulu debunya ya. Jangan debu-debu yang ada di jalanan kemudian pas kalian bertayamum di situ. Ambil dulu itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan suatu debu ya, kemudian kita ambil wadah, kita pindahkan. Jangan langsung di pinggir jalan, ya, jangan. Tuh, naklut turabi iku mindah lebu. Asani utawi kang kaping pindho, an-niyatu iku niat. Asalisu utawi kang kaping 3, mashul wajhi iku ngusap rai, ngusap wajah. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4, mashul yadaini ilal mirfaqaini iku ngusap tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Al-khamisu utawi kang kaping 5, at-tartibu iku tertib bainal mashataini ing dalam antarane usapan loro. Jadi fardu-fardunya tayamum yang pertama harus dipindah dulu debunya. Ya, dipindah dari tempatnya, kita ambil wadah, kemudian kita bawa pulang, kemudian kita buat untuk tayamum. Setelah tayamum dibuang, karena tayamum tidak boleh memakai debu yang sudah dipakai. Itu namanya mustakmal. Ya, itu namanya mustakmal. Kalau orang perempuan yang sudah janda, itu kan mustakmal itu. Boleh nggak dipakai? Boleh. Kalau perempuan boleh. Jadi janda itu sudah mustakmal, sudah dipakai. Karena kalau di dalam wudhu memakai air yang sudah dipakai, yang sudah mustakmal tidak boleh.
Di dalam tayamum memakai debu yang sudah mustakmal tidak boleh. Tapi di dalam pernikahan, wanita yang sudah mustakmal boleh dipakai, boleh, asalkan dengan cara yang benar. Rondo-rondo itu yang pertama, memindah debu. Fardunya tayamum. Jangan rame. Tutup. Kemudian yang kedua yaitu niat bertayamum. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati. Ya. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati minal hadatsil asghari awil akbari. Jadi kalau misalnya tidak ada airnya, niat. Kemudian yang ketiga yaitu mengusap wajah. Ya, mengusap wajah. Kalau di dalam wudu itu al-ghuslu, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Lain antara membasuh dengan mengusap. Jangan diartikan di dalam tayammum ghuslul wajhi, membasuh muka, artinya berarti harus menaburkan debu ke wajah, bukan, tapi mengusap. Artinya bagaimana? Telapak tangan kita taruh ke debu, kemudian kita usapkan ke muka. Itu mengusap, bukan debu pas langsung. Ya. Itu syarat yang fardu yang ketiga. Kemudian yang nomor 4 yaitu mengusap kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Mengusap. Kalau di dalam wudu ghuslu. Kalau lafaz ghuslu berarti membasuh. Kalau di sini, kalau di dalam tayamum karena menggunakan debu maka harus diusap. Ya. Kemudian yang nomor 5 yaitu tertib bainal mashataini. Artinya tertib yaitu runtut di antara usapan-usapan itu. Itu tertib. Faslun mubtilatut tayammum salasah. Faslun utawi iki iku fasl mubtilatut tayammumi utawi pira-pira perkara kang batalake tayammum. Salasatun iku telu. Sesuatu yang dapat membatalkan tayammum. Ada 3. Ma abtalal wudu'a, yaitu ma abtalal wudu'a, rupane perkara kang batalake ing wudu. Ya. Ma iku perkara abtala kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu. Sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Sesuatu yang dapat membatalkan wudu otomatis membatalkan juga pada tayammum. Wariddatu lan murtad, setelah tayammum pas murtad, keluar dari Islam, batal tayammum. Wa tawahhumul ma lan wa tawahhumul ma'i lan nyipta wujude banyu. In tayammama li fiqdihi, lamun tayammum sapa wong li fiqdihi karena kesepene banyu. Yang ketiga yaitu menduga adanya air. Menduga adanya air. Oh, jangan-jangan di sana masih ada air. Batal sudah tayammumnya. Walaupun kita sudah bertayamum, tapi kita meyakini kalau misalnya ada air di suatu tempat, ya, batal sudah tayamumnya itu. Karena syarat yang pertama untuk melakukan ibadah, melakukan sholat yaitu wudu. Cuman karena memang tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Tapi kalau kita menduga, kalau kita mengira-ngira, kalau misalnya di sana mungkin ada air, maka batal wudunya. Batal tayamumnya. Ini tentang masalah tayamum. Ya. Faslun alladzi yatuhuru minan najasati thalathun.
Wallahu taala alam bisawab. Fa ya Rabbi wafiqni bitaqwa ya Allah fa ya Rabbi irhamni bi husnil khatimah.